Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dan tak lupa pula kita bersalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya sebagai umat Islam haruslah meyakini, mensyukuri bahwa sesungguhnya segala kebaikan, kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 53 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Muncul pertanyaan teman-teman, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Teman-teman, mari kita mengingat bahwa kenikmatan yang dilimpahkan, yang disampaikan pada kita mulai saat kita masih di dalam perut seorang ibu sampai sekarang, jika dibandingkan bahwa nikmat kesehatanlah yang lebih banyak daripada saat kita sakit. Ataupun nikmat makanan, minuman, pakaian, ataupun nikmat negeri yang aman, di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang tanpa khawatir adanya suatu bom ataupun suatu penembakan ataupun teror seperti saudara-saudara kita yang di luar sana seperti Palestina yang sampai sekarang mereka belum bisa menyatakan kemerdekaan di negerinya sendiri. Dan masih banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung hikmat yang Allah dikaruniakan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Begitulah kira-kira konteks bersyukur yang datangnya atas karunia Allah subhanahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang suatu tema menjaga kualitas keimanan bagi umat Islam. Ada beberapa hal yang terpenting tentang kewajiban kita hidup, dari mulai kita hidup di dunia ini sampai kita menghadap Allah atau kematian. Apa saja itu teman-teman? Kita tahu bahwa rukun Islam merupakan suatu 5 perkara dasar dalam Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok muslim yang sempurna. Kelima perkara ini terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan terakhir naik haji bagi yang mampu. Nah, dari 5 tersebut yang paling kita jaga, yang paling kita lakukan, yang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kualitas keimanan kita dengan menunaikan sholat, mengerjakan sholat. Sedikit saya cerita, tahukah teman-teman, di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, di mana terdapat sebuah mihrab atau tempat salatnya Rasulullah SAW, terletak dalam masjid. Di sampingnya terdapat raudhah atau sebuah mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Di samping mihrab inilah di sebelah kirinya tertulis yaitu as-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Kata-kata ini sudah kita dengar bahkan sejak kita kecil, teman-teman. Apa arti kata tersebut? Salat tiang agama bisa dimaknai bahwa suatu bangunan haruslah adanya tiang atau pondasi yang mana bangunan ini disebutkan agama Islam, dan tiang ini disebutkan ibadah salatnya kita. Nah, diartikan di sini bahwa jika kita tidak mengerjakan salat, sebuah bangunan ini
digambarkan sebagai suatu keimanan, ini pasti akan runtuh, teman-teman. Kita tahu bahwa iman seseorang akan mudah naik dan turun. Ini disebabnya kurangnya suatu pembuktian bahwa kuatnya iman seseorang dalam berislam, yaitu melakukan amal-amal ibadah dengan salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan lain sebagainya. Namun penyebab utamanya turunnya iman paling besar berasal dari provokasinya setan atau iblis. Dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 16 sampai 17 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima akhwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, Iblis bilang kepada Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri manusia tersebut, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur ataupun taatnya kita sebagai manusia. Nah, sifat setan inilah kalau sudah memprovokasi, menggoda manusia, itu lewat mana saja bisa masuk, teman-teman. Tidak tanggung-tanggung dan tidak mau gagal, di mana dia akan menembus semua lapisan keimanan kita agar kita terjerumus dalam berbuat dosa. Nah, ibadah atau kewajiban utama kita agar tidak lemah digoda oleh syaitan atau turunnya iman kita, yaitu dengan menjaga salat 5 waktu, salat wajib, karena salat ini bisa menjaga kadar kualitas keimanan kita dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, yaitu mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Di sini kita berbicara hanya salat wajib saja, teman-teman. Namun alangkah lebih baiknya, betapa indahnya jika kita menunaikan salat-salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit saya ceritakan betapa ngerinya jika kita tidak mengerjakan atau menunaikan salat 5 waktu, yaitu salat wajib. Diriwayatkan pada kitab Targhib wa Tarhib, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang resiko yang akan ditanggung orang-orang yang meninggalkan salat, yang tidak mengerjakan salat dalam hidupnya. Yaitu langsung saya artikan, orang yang meninggalkan salat dilipat gandakan bagi azab 2 kali lipat, dan dia bakal di hari kiamat dalam keadaan dibelenggu tangannya di atas pundaknya, dan malaikat memukulnya, dan dibuka neraka jahanam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian dia dimasukkan di dalam pintu jahanam seperti anak panah yang diluncurkan padanya, kemudian jatuh menancap pada kepalanya dan tinggal di dalam neraka yang paling dalam. Na'udzubillah min zalik, teman-teman. Nah, teman-teman, marilah kita luangkan waktu dengan kewajiban kita sebagai umat Islam dengan suatu mindset bahwa salat adalah suatu kewajiban yang wajib dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan aktivitas hidup seperti kita makan, minum, tidur, dan sama halnya dengan salat itu harus diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teman-teman, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun kesibukanmu, janganlah tinggal sholat.
Ibadah inilah yang menjadi stabilizer kualitas keimanan kita supaya tidak terjerumus dalam berbuat dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan umatnya yang menjaga salat mendapatkan syurga di akhirat kelak nanti. Ini terbukti dengan hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rubi'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu salat 5 waktu dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam syurgaku. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak akan mendapat yang aku janjikan. Ini suatu kebahagiaan berupa keindahan syurga yang abadi di akhirat nanti. Yang mana telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dengan menyegerakan sholat di awal waktu. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Maka dari itu menyegerakan sholat pada awal waktu adalah salah satu cara kita sebagai hambanya untuk mendapatkan balasan berupa syurganya di akhirat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.